Alangkah baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Adinda. Andika Khairul. Adinda Dwi Fitri. Alinda. Itu mau dimulai dari apa? Apa udah jadi? Jadi soalnya yang lain yang sobekan. Iya, yang sobekan. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas mengenai apa? Iman. Iman itu apa? Iman itu diucapkan dengan lisan, dirasakan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Jadi iman apa? Percaya yang tiga itu Diucapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, ya, terus dirasakan ke hati, terus dijalankan dengan perbuatan. Nah, perbuatannya dengan apa? Nah, kalau diucapkan dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah, terus terus intinya ucapan yang baik. Terus kalau itu dirasakan dengan hati, contohnya yang gimana? Yang apa? Ketika kita mendengar adzan, hati kita bergegas, kayak kita harus melaksanakan sholat, harus buru-buru ke masjid gitu. Nah, terus di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai berfoya-foya, ria, dan juga sum'ah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu agar kalian mengetahui apa itu berfoya-foya, apa itu ria, apa itu sum'ah, dan kalian juga dapat menerapkan perilaku cara menghindari hidup berfoya-foya, cara menghindari ria, cara menghindari sum'ah. Nah, berfoya-foya itu apa sih? Menghambar-hambarkan uang untuk hal yang tidak penting. Terus apa lagi? Menghambar-hambarkan uang, boros, ya itu termasuk untuk berfoya-foya. Nah, manusia itu memiliki kecenderungan terhadap uang dan juga harta melimpah, karena kalau tidak ada uang itu rasanya kayak hidup itu terasa Gampang. Mau beli ini nggak bisa, mau beli ini nggak bisa. Tapi giliran udah banyak uang, kita sembarangan mau beli ini beli itu, padahal belum tentu barang itu bermanfaat apa tidak. Nah, meskipun begitu ada juga manusia yang tidak begitu tertarik dengan namanya duniawi. Jadi antara duniawi dengan akhirat itu seimbang.
seimbang, jangan lebih tinggi duniawinya. Terus akhirat tentang apa itu namanya perbuatan baiknya ditinggalkan. Nah akhirnya kan apa sih, emang harus mengutamakan duniawi doang? Emang kita hidup di sini cuma kayak terakhir itu karena duniawi? Kan enggak sih ya, kan itu juga karena harus amal kita harus juga baik, diimbangi duniawi juga diimbangi dengan amal perbuatan yang baik, ibadah gitu. Nah terus mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat, lalu memperoleh harta Islam melalui perilaku israf dan juga tafsir. Itu dibuka buku paketnya di bab 3 halaman 64. Udah? Tafsir itu apa? Tafsir. Coba yang boros. Terus kalau israf, jadi israf istilah berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang mudah dan masih dalam batas wajar, seperti makanan terlalu. Jadi tafsir dan israf itu mempunyai beberapa contoh. Itu yang di buku contoh israf dan tafsir dalam makanan dan juga minuman. Contohnya seperti apa? Mengambil banyak makanan. Dan ya, jika seseorang itu misalkan menghadiri acara pernikahan, biasanya kan di situ kan banyak banget makanan dan juga minuman ya. Nah, orang tersebut itu tidak mau melewati kesempatan itu. Nah, padahal posisi perutnya itu yang sudah kenyang, tapi dia nggak mau melewati kesempatan itu karena makanan itu belum dicicipi, minuman itu belum dicicipi. Bila kita itu meskipun perut kita udah kenyang, tetap aja dimasukin, kan akhirnya itu juga menimbulkan perut kita jadi sakit. Itu juga termasuk dalam bentuk israf dan juga tafsir. Terus tafsir dan israf dalam berbicara, contoh yang sering kita dengar apa? Gibah pasti kan? Pasti setiap hari pasti harus gibah, ya enggak? Padahal itu gibahnya belum tentu hal yang bermanfaat. Entah itu gibahin aib seseorang, terus gibahin itu tadi gibahin orang sini, itu kan emang itu bermanfaat? Tidak, tapi itu bentuk hiburan, tapi hiburan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi dikurang-kurangin hibah yang tidak bermanfaat. Terus selanjutnya tafsir dan israf dalam penampilan. Contohnya penampilan. Iya, contohnya biasanya yang cewek itu jangan melebihi memakai cincin lebih dari 3. Ada kan? Enggak ada ya? Atau lebih dari 2. Misal sini udah terus di 10 jari itu memakai cincin, nah itu namanya kan itu nggak bagus ya, dipandang juga kelihatan apaan sih orang kalau itu alay banget kayak gitu. Emang dikira bagus apa? Siapa nih yang di sini kalau ada event cantik selalu check out seperti kayak 99, 10 di check out di Shopee ataupun dan lain sebagainya? Siapa? Saya. Ya. Hampir semua kok di sini. Yang laki-laki juga. Nuril. Iya kan Nuril? Iya biasanya misal karena barang itu
itu diskon, barang itu murah, yang seharusnya harganya 50.000 lah, ngomongin diskon harganya 20.000. Nah, padahal itu barang itu tidak terlalu bermanfaat buat kita. Untuk detik itu juga, saat itu juga langsung kita check out. Nah, itu kan termasuk juga foya-foya mengumpulkan harta. Jadi dikurang-kurangin kalau membeli barang yang tidak terlalu bermanfaat, jangan di check out dulu. Check outnya nanti kalau sudah ya, kalau kiranya itu udah bermanfaat buat kita. Intinya kita check out itu jangan berlebihan. Itu kan juga kasihan orang tua, pasti kan dimarahin orang tua kan ya. Iya, maksudnya kan gini, tiap hari kok ada kurir kesini terus, beli buat apa, beli ini terus, mending uangnya buat ditabung, buat nanti ke depannya kamu mau apa, gitu kan pasti, ya enggak? Itu jangan sampai seperti itu. Intinya jangan tergiur karena itu diskon, karena itu ini. Yang penting lebih baik uang itu disimpan untuk disisihkan nantinya buat jadi CO-nya kalau bisa bermanfaat buat kita. Intinya apa, barang itu harus didesak, mengharuskan untuk dibeli, itu baru nggak apa-apa. Kalau semisal memang nggak terlalu penting buat apa gitu ya, nggak usah dibeli dulu, nanti dulu itu buat kebutuhan yang lain. Selanjutnya Ria, apa sih itu Ria? Ria. Amin. Dan semua nanti kita ya, beliau bertemu untuk jadi Ria itu secara bahasa berarti menampilkan atau memperlihatkan harta atau sesuatu. Nah, secara istilahnya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, sedangkan sum'ah itu secara bahasa berarti memperdengarkan. Nah, secara istilah itu memberitahukan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain. Jadi kalau Ria itu kita itu memperlihatkan, intinya kamu mau sedekah tapi sebenarnya itu di depan orang banyak dengan niatan untuk dilihat orang tersebut dan mendapatkan pujian dari orang tersebut. Sedangkan kalau sum'ah itu contohnya seperti aku mau sholat tahajud dan itu maksudnya kita mengucapkan mau sholat tahajud di depan teman-teman gitu. Intinya bedanya itu memperlihatkan sama mengucapkan. Nanti apa Ria? Ria apa? Yang pamer. Intinya memperlihatkan. Kalau sum'ah memperdengarkan. Ya, tahu bedanya ya antara Ria sama sum'ah? Apa yang pertama? Ya, terus mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Coba Mas Beri ulangi tadi apa namanya? Jadi lihat dan semua. Iya, dalam segala hal. Iya. Memperlihatkan kalau kita mau melakukan ibadah. Ya, semua. Udah paham semua? Udah. Nah, kalau udah paham semua, di sini saya akan bermain. Nanti ini tak dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, ini nanti ada lintingan. Nanti kalian satu-satu ambil ini. Nah, kalau dapatnya nomor 1 itu berarti ikutnya kelompok 1 dan seterusnya.
Udah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan tema. Iya. Ya, Pak. Iya. Ya, istilah memposting foto makanan enak yang dia makan atau dari perjalanan. Ada yang saya. Saya Risma, saya Risma dari kelompok 2. Kami berdaya bagaimana cara menghindari perbuatan liar. Oke, nomor 1. Lagi anak salah orang ini. Hambur-hamburkan rata. Terus tidak boleh membeli suatu barang yang tidak terlalu bermanfaat. Nah, ya cukup sekian dari kakak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima